Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagian dari firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Pada bagian ini mencatat perkataan Tuhan Yesus demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mendapatkan pada bagian ini satu gambaran yang diutarakan oleh Tuhan Yesus mengenai peristiwa di mana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, di mana ular tembaga itu menjadi satu sumber untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang tergigit ular. Nah, apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut bisa kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan pada bagian ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, kalau kita sudah membaca bagian ini dan kita mengerti latar belakang dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Injil Yohanes pasal yang ketiga tadi, sungguh kita melihat ada satu hubungan, ada satu kesinambungan yang begitu indah dan harmonis antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana perjanjian lama khususnya melalui peristiwa ini memperlihatkan kepada kita satu latar belakang bahwa orang Israel yang mengalami satu penghukuman daripada Tuhan oleh karena mereka bersungut-sungut kepada Musa melawan Tuhan terkait dengan tidak ada makanan, tidak ada air, lalu mereka dihukum dengan didatangkan ular tedung di antara mereka. Banyak di antara mereka yang digigit, lalu mereka mengalami satu penderitaan, kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mereka bisa selamat? Yaitu mereka harus melihat satu ular tembaga yang didirikan atau ditegakkan oleh Musa di tengah padang gurun itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa di dalam perjanjian lama ini menjadi satu gambaran, menjadi satu simbol daripada peristiwa salib di dalam perjanjian baru. Sama seperti apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kalau orang memandang ular tembaga yang didirikan oleh Musa tersebut, mereka selamat. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Tatkala orang memandang kepada karya Tuhan di atas kayu salib, tatkala mereka melihat Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Nah, di sini korelasinya sedemikian luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada di dalam perjanjian lama yang menjadi hal yang sia-sia, karena semua di dalam perjanjian lama adalah firman Tuhan dan berguna untuk pemahaman kita, untuk pertumbuhan iman kita. Kita lihat apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, semuanya digenapi di dalam perjanjian baru melalui kehadiran Kristus. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang Kristen yang menghargai firman Tuhan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, supaya tatkala kita membacanya, kita betul-betul memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, pribadinya, kehendaknya.
dan juga tentang karyanya yang luar biasa, yang tentunya sudah digenapi melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus setia membaca firman Tuhan. Amin.